Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 1 yang akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil yang beranggotakan Prasetya Nugroho, Putra Akbar, dan Raffi Setiawan. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data atau N terlebih dahulu. Kondisi jumlah data N tersebut dan penghitungan kuartilnya adalah sebagai berikut. Rumusnya, kuartil sama dengan B ditambah 1/4 N kurang CF B per FD, itu di dalam kurung dikali I. Keterangannya, kuartil sama dengan KI. BB sama dengan batas bawah interval yang mengandung kuartil pertama, dan N jumlah frekuensi distribusi. CFB itu adalah frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung kuartil. FD adalah frekuensi dalam interval yang mengandung kuartil pertama. I adalah lebar interval. Contoh soal: tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Jawabannya, data yang telah diurutkan tadi 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Letak Q1 adalah 1 dikali dalam kurung 14 tambah 1 per 4 sama dengan 15 per 4. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Q1 sama dengan Q1 sama dengan X3 ditambah 3 per 4 dalam kurung X4 dikurang X3 tutup kurung sama dengan 4 ditambah 3 per 4 dalam kurung 4 kurang 4 sama dengan 4. Letak Q2 adalah 2 dikali dalam kurung 14 tambah 1 per 4 sama dengan 15 per 2. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 71 per 2. Q2 sama dengan X7 ditambah 1/2 dalam kurung X7 kurang X6 sama dengan 7 ditambah 1/2 atau setengah dalam kurung 7 kurang 7 sama dengan 7. Letak Q3 adalah 3 dalam kurung 14 tambah 1 per 4. 4 jadi sama dengan 45 per 4 sama dengan bisa disederhanakan menjadi 11 1 per 4. Q3 sama dengan X11 ditambah 1/4 dalam kurung X12 kurang X11 sama dengan 8 ditambah 1/4 dalam kurung 9 kurang 8 sama dengan 8 ditambah 4 dalam kurung 9 kurang 8 sama dengan 8/4 atau 8,25. Desil merupakan nilai yang memisahkan setiap persen dari distribusi kelompok. Desil adalah salah satu dari 9 nilai yang membagi data yang diurutkan menjadi 10 bagian yang sama, sehingga setiap bagian mewakili 1/10 dari sampel atau populasi. Sebuah desil adalah salah satu bentuk yang mungkin dari suatu kuartil. Yang lain termasuk kuartil dan persentil. Adapun bagian dari desil yaitu desil pertama, desil kedua, desil kelima. Desil pertama atau D1 adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi, sehingga 10% dari seluruh data nilainya kurang dari nilai D1 dan 90%-nya lagi memiliki nilai lebih besar dari nilai D1 tersebut. Desil kedua adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi, sehingga 20% dari seluruh data nilai kurang dari nilai D2 dan 80%-nya memiliki nilai lebih besar dari nilai D2 tersebut. Desil kelima adalah sebuah nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi,
sehingga 50% dari seluruh data nilainya kurang dari nilai D5, dan 50%-nya lagi memiliki nilai lebih besar, dan nilai D5 tersebut jadi median sama dengan D5. Rumus desil itu B ditambah buka kurung 1/10N dikurang CF per F dikali I, dimana DI itu desil pertama, BB itu batas bawah interval yang mengandung desil pertama, N jumlah frekuensi distribusi, CF frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung desil, FD frekuensi dalam interval yang mengandung desil pertama, dan I lebar interval. Contoh soalnya ada diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Tentukanlah yang pertama itu desil kedua dan yang kedua desil keempat. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengurutkan data. Yang pertama itu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Setelah kita mengurutkan data, lalu kita menentukan letak desilnya kedua itu berada di mana. Letak desil kedua di urutan ke 2. 10 tambah 1 per 10 sama dengan 22 per 10 sama dengan 2,2. Jadi desil kedua terletak di urutan ke 2,2, sehingga D2 sama dengan 5 ditambah 0,2 buka kurung 5 kurang 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi desil keduanya itu sama dengan 5. Letak desil kedua di urutan keempat. 10 tambah 1 per 10 sama dengan 44 per 10 sama dengan 4,4. D4 terletak pada urutan ke 4,4, sehingga desil keempat sama dengan 6 ditambah 0,4 buka kurung 7 dikurang 6. 6 tambah 0,4 sama dengan 6,4. Jadi desil keempatnya itu sama dengan 6,4. Persentil yang biasanya dilambangkan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapat sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100N atau 1%. Selanjutnya ada rumus persentil. PI sama dengan BB ditambah buka kurung 1/100N dikurang CFB per FD tutup kurung I. Keterangannya, PI yaitu persentil, PB yaitu batas bawah interval yang mengandung persentil pertama, BB adalah NN jumlah frekuensi distribusi, CFB frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung persentil, FD frekuensi dalam interval yang mengandung persentil pertama, sedangkan I lebar interval. Contoh soal, diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke 50 dan persentil ke 85. Jawaban. Urutan data. Pertama kita harus mengurutkan data, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11. Itu urutannya. Terus letak nilai persentil ke 50. Diurutkan urutan data ke 50. Buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 5,5. Per 50 sama dengan X5 ditambah 0,5 X minum dikurang X5
sama dengan 7 tambah 0,5. 7,7 sama dengan 7. 7 kurang 7 sama dengan 7. Jadi persentil ke-50 adalah 7. Letak nilai persentil ke-85, diurutkan data ke 85. Buka kurung 10 tambah 1 kurung per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35. P85 sama dengan X9 ditambah 0,35. Buka kurung X10 min X9 tutup kurung sama dengan 10 tambah 0,35. 11 min 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke-85 adalah 10,35. Sekian presentasi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.